Assalamualaikum. Kalian masih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita memasuki pembahasan ilmu pengetahuan sosial tema 6 subtema 2. Indikator pembelajarannya yaitu memahami manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar dengan tepat, menjelaskan dan mengidentifikasi manfaat SDA yang ada di sekitar dengan tepat. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Seperti sudah kita pelajari, sumber daya alam terbagi dua, yaitu yang pertama dapat diperbarui, yang kedua tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Nah, keberagaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya, SDA sayur dan buah yang banyak terdapat di dataran tinggi, seperti tanaman berikut ya, wortel, stroberi, kol, daun salada, semua itu terdapat di dataran tinggi. Contoh SDA dan manfaatnya. SDA yang dapat diperbarui, sayur dan buah. Manfaatnya pertama, sebagai bahan pangan sehari-hari. Kedua, sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Yang ketiga, sebagai bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik, selai, dan juga manisan. Nah, seperti pada gambar berikut ya. Berikutnya yaitu masih SDA yang dapat diperbarui adalah hewan. Hewan bermanfaat diambil telur, daging, atau susunya untuk diolah menjadi bahan makanan. Kemudian tenaganya juga dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya kerbau, digunakan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, kotorannya juga dapat diolah menjadi pupuk organik. Berikutnya, contohnya adalah tanah liat. Tanah liat memiliki nilai ekonomi. Nah, tanah liat ini juga dijadikan bahan baku kerajinan seperti tembikar dan juga genting. Genting rumah yang biasa kita gunakan. Nah, berikut ini adalah contoh SDA yang tidak dapat diperbarui dan juga manfaatnya. Pertama adalah batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi. Salah satunya adalah kereta api. Kemudian juga digunakan sebagai bahan baku industri baja. Berikutnya yang ketiga, manfaatnya itu sebagai sumber energi pembangkit listrik. Berikutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi manfaatnya sebagai bahan bakar untuk mesin atau kendaraan. Kemudian bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG yang kita gunakan sehari-hari. Juga sebagai penghasil serat untuk bahan baku tekstil, yaitu nilon. Nah, ini adalah manfaat dari minyak bumi sebagai SDA yang tidak dapat diperbarui. Nah, kali ini kita akan membahas rumah adat suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten, Jawa Barat. Rumah adatnya bernama Sulah Nyanda. Seperti ini gambarnya ya, rumah adat Sulah Nyanda. Rumah adat Sulah Nyanda ini bahan bakunya dari alam ya, seperti kayu, bambu, dan batu kali sebagai landasannya. Bambu digunakan untuk bilik dengan cara dianyam. Dan atapnya menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang dikeringkan.
Rumah adat Sulanyanda terdapat di 3 bagian ruangan. Yang pertama, sosoro atau bagian depan, gunanya untuk menerima tamu. Yang kedua, namanya tepas atau tengah, gunanya untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Yang ketiga, namanya ipah atau bagian belakang, gunanya sebagai tempat untuk memasak dan menyimpan hasil ladang dan juga beras. Nah, masing-masing ruangan dilengkapi dengan lubang pada bagian lantai yang berguna untuk keluar masuk udara. Baiklah, sampai di sini untuk penjelasan pelajaran IPS. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Wassalamualaikum.